Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab. Samba mengepalkan telapak tangannya erat-erat. Jangan bohong, katakan saja di mana Jelita sekarang. Laras menggeleng. Mana bisa. Untuk apa aku kasih tahu informasi pribadi Ita kalau dia sendiri saja memang sengaja nggak mau bertemu denganmu. Samba marah. Mengapa sesulit ini hanya untuk menemui Jelita saja? Dia datang menemui Laras dengan maksud baik-baik. Dia hanya ingin bertanya di mana keberadaan Jelita. Samba hanya ingin bertemu lagi dengan Jelita, menuntut penjelasan atas segala yang dia katakan di telepon waktu itu. Hingga detik ini, Samba masih tidak bisa menerima perkataan Jelita. Mereka baik-baik saja sebelumnya. Segalanya berjalan sebagaimana apa yang mereka inginkan, tapi mengapa tiba-tiba Jelita menjadi seperti itu? Berbulan-bulan lamanya Samba bersabar sambil tetap melaksanakan tugasnya di Lebanon. Dia tidak bisa seperti ini terus. Dia harus mendapatkan jawabannya dari mulut Jelita langsung. Apa jangan-jangan kamu? Ucap Samba tiba-tiba. Laras mengernyit. Hah? Apa kamu yang udah memaksa Ita untuk memutuskan hubungan kami? Samba mendadak menuding. Laras. Laras terkejut. Dia jelas tidak suka tiba-tiba dituduh seperti itu. Andai saja Samba tahu apa yang sudah dia lalui bersama Jelita selama pria itu di Lebanon, apa mungkin Samba masih punya malu untuk bertanya seperti itu? Sayangnya, Laras hanya bisa menahan diri. Dia tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengar ya Samba, Ita menikah dengan laki-laki pilihannya. Aku nggak pernah sekalipun maksa dia menikah dengan siapapun. Aku nggak ada urusan apapun atas hubungan Jelita. Itu adalah keputusan Jelita sendiri. Samba menggertakkan giginya. Dia masih tidak bisa terima semua yang dikatakan Laras. Tidak. Samba yakin sekali itu sama sekali tidak benar. Tapi, Laras langsung mengangkat tangannya, mengisyaratkan kepada Samba untuk berhenti bicara. Cukup. Aku sudah bilang yang sebenarnya, Jelita sudah menikah dengan laki-laki pilihannya, jadi maaf, bisakah kamu pergi sekarang? Laras sudah tidak tahan lagi. Semakin lama dia berbicara dengan Samba, semakin besar pula potensi dia keceplosan nantinya. Laras tidak mau kalau itu sampai terjadi, makanya sebisa mungkin dia ingin Samba segera pergi. Saya belum selesai untuk Samba, aku mau ngurus anakku. Aku nggak bisa lama-lama bicara sama kamu. Maaf, tolong silakan pergi. 30. Samba mengepalkan tangannya kuat-kuat. Percuma. Dia tidak mendapatkan informasi apapun yang berguna di sini. Laras juga kelihatan sekali sedang mengusirnya meski dia memperhalus dengan memakai alibi harus mengurus anak. Samba tidak bisa apa-apa. Dia juga tidak mungkin memaksa Laras bicara. Samba akhirnya keluar dari tempat tinggal Laras. Dia pusing. Pencariannya akan keberadaan posisi Jelita benar-benar sulit. Ketika Samba hendak menuju mobilnya, dia tidak sengaja berpapasan dengan Zaki. Keduanya sedikit terkejut meski hanya sekilas. Zaki mengangguk singkat sembari tersenyum kecut kepada Samba. Awalnya, Samba tidak mau bertanya apa-apa kepada Zaki, tapi kemudian dia malah menahan Zaki sebelum pria itu masuk ke rumahnya. Tunggu bang, saya ingin bicara. Zaki memutar kepalanya dan bertatapan dengan Samba. Awalnya dia seperti ragu-ragu. Beberapa kali Zaki menatap ke pintu rumah dan kepada Samba secara bergantian, namun akhirnya dia mengangguk. Baiklah. Zaki dan Samba berjalan agak jauh, sebab keduanya tidak mau Laras tahu. Zaki sebenarnya tidak mau ikut campur dalam masalah ini. Meskipun statusnya saat ini adalah suami Laras yang jelas-jelas dia sudah menjadi keluarga dengan Jelita juga, tetap saja Zaki selalu merasa bahwa dia tidak berhak untuk terlalu masuk ke dalam masalah Jelita. Namun,
Melihat raut wajah Samba entah mengapa membuat Zaki merasa kasihan. Bang Zalki, saya mohon untuk jawab sejujur-jujurnya. Di mana keberadaan Jelita sekarang? Tolong berikan alamat tempat tinggal Jelita saat ini. Zaki terdiam, dan itu membuat Samba benar-benar tak sabaran. Sudah cukup dia bersabar menahan semuanya. Dia sudah benar-benar frustrasi. Bang Zaki, tolong jangan diam saja. Kalau memang benar Jelita menikah dengan laki-laki lain, sungguh, saya hanya ingin menjelaskan hubungan kami. Biar bagaimanapun, saya dan Jelita itu masih sah sebagai suami dan istri. Saya sama sekali belum menceraikan Jelita, jadi bagaimana bisa dia seenaknya bersama dengan pria lain? Zaki menatap Samba dengan raut prihatin. Dia bisa melihat dengan jelas betapa frustrasinya Samba saat ini. Zaki menepuk bahu Samba pelan. Maaf, Samba. Saya nggak mau ikut campur. Apalagi, setelah semua hal yang sudah terjadi. Samba mengernyit. Memangnya apa yang sudah terjadi selama saya nggak ada, Bang? Zaki mendesah pelan. Begini, coba kamu tanyakan saja kepada orang tuamu. Mereka tahu persis apa yang terjadi selama kamu nggak ada hingga Jelita memutuskan untuk pergi. Maaf, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi ke kamu, intinya, kamu tanyakan langsung saja sama orang tuamu. Samba terdiam. Tanya ke orang tuanya. Mengapa? Zaki melihat ekspresi kebingungan di wajah Samba. Jujur saja, dia kasihan. Namun, lagi-lagi Zaki sudah memutuskan tidak mau banyak bicara. Dia hanya khawatir ucapannya nanti salah dan malah membawa situasi ke arah yang lebih buruk. Samba, kuncinya ada di orang tuamu, saya hanya bisa kasih informasi segitu saja. Silakan selanjutnya kamu telusuri sendiri. Kalau begitu, saya permisi dulu. Zaki pergi meninggalkan Samba sendirian. Sepeninggal Zaki, isi pikiran Samba malah semakin kacau. Papa dan Mama, apa yang sebenarnya mereka ketahui? Batin Samba penuh tanda tanya. 31. Setelah mendengar petunjuk dari Zaki, Samba segera berputar balik untuk kembali ke rumahnya. Ia sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan Cahya dan menanyakan segala hal yang ingin dia tahu. Namun, satu hal yang menjadi pertanyaan Samba. Jika memang Cahya mengetahui sesuatu, kenapa mamanya itu sama sekali tidak mengatakan apapun? Kenapa Cahya justru diam saja saat mamanya itu tahu ada yang salah dengan Jelita? Samba menggeleng keras. Mungkin itulah alasan mamanya bersikap aneh pagi ini. Karena sebenarnya ia merahasiakan sesuatu dari Samba, sama halnya Samba yang merahasiakan pernikahannya dengan Jelita dari keluarganya. Untuk itu, Samba sama sekali tidak punya hak untuk marah. Samba kembali memasuki mobilnya dengan ekspresi penuh berharap mamanya mau membuka mulut tentang Jelita. Ia mencari kunci mobil di saku celana dan menancapkannya di lubang kunci. Setelah itu, Samba menyalakan mobilnya dan mengambil jalan pulang menuju rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Samba tidak berhenti merasa gusar. Wajahnya terasa tegang. Kedua telapak tangannya terasa lembab karena keringat yang membuatnya basah. Samba benar-benar hampir kehilangan akalnya setiap kali mengingat kata-kata Jelita. Kakak perempuan Jelita pun tidak membantunya sama sekali. Saat ini Samba benar-benar merasa seolah dirinya sedang berjalan di tengah kegelapan yang tak berujung. Terus meraba jawaban yang tidak pasti. Sesampainya di rumah, Samba segera memarkirkan mobilnya. Lah berjalan memasuki halaman rumah dan Samba langsung bergegas mencari Cahya. Mamanya tampak ada di teras depan dan sedang menyiram tanaman di halaman rumah mereka yang asri. Tanpa berpikir dua kali, Samba segera menghampiri sang mama dan menepuk pundaknya dari belakang. "Ma," panggil Samba,
dengan ekspresi yang rumit. Banyak hal yang sedang berkecamuk di pikirannya sekarang. Cahya tersentak lalu memutar tungkainya ke belakang, terkejut sekaligus heran melihat Samba kembali ke rumah. Ia membungkuk untuk meletakkan gembor di tanah lalu menatap Samba dengan bingung. "Samba, ada apa, nak? Kok kamu balik lagi ke rumah? Ada yang ketinggalan?" "Enggak, Ma." Samba menggeleng pelan, lalu memutuskan untuk berbicara langsung pada intinya. Ia tidak akan membuang-buang waktu lagi jika ini soal jelita. "Ma, Samba mau tanya. Tolong jawab jujur. Apa yang sebenarnya terjadi selama Samba pergi tugas di Lebanon?" Sam tahu Mama sedang menutupi sesuatu. "Sesuatu? Memangnya, apa yang terjadi?" Alih-alih menjawab, Cahya justru balik bertanya. Wanita itu berusaha memendam kegelisahannya dalam hati. Jangan-jangan Samba mulai mencurigai gelagatnya dan ingin membicarakan jelita. Samba sudah tidak bisa menahan diri lagi. Ia tidak tahan menyimpan rahasianya lama-lama dari sang mama. Ia pun menarik napas dalam-dalam. Dengan kedua tangan terkepal erat, Samba akhirnya berkata, "Apa yang terjadi sama Ita? Jangan bilang Mama nggak tahu apapun padahal jelas-jelas Mama tahu sesuatu." Sesaat Cahya tertegun, ternyata benar jelitalah yang menjadi alasan kembalinya Samba ke rumah. Namun, Cahya masih berlagak pura-pura tidak mengerti. Ia juga ingin Samba jujur padanya. Kenapa Samba tanya Mama soal Ita? "Karena jelita adalah istri Samba, Ma. Kami sudah menikah." "Siri." Jawaban Samba tegas dan mantap, tidak ada keraguan di dalamnya. Cahya tidak memberikan banyak tanggapan karena ia sudah tidak terkejut dengan pernikahan putranya dan jelita. Meski kegelisahan itu tetap ada, ia akan mendengarkan pernyataan jujur Samba dengan tenang. 32. Sebenarnya, sebelum Samba berangkat ke Lebanon, Samba sudah menikah dengan jelita, Ma, ujar Samba. Ada sedikit penyesalan dalam suaranya karena merahasiakan ini terlalu lama kepada sang mama. Samba minta maaf karena nggak kasih tahu Mama sejak awal dan Samba benar-benar menyesal karena menikah tanpa sepengetahuan keluarga. Tapi, Mama harus mengerti. Samba sangat mencintai jelita dan saat itu Samba tidak punya pilihan lain selain menikahi jelita secara siri. Di sisi lain Papa dan Mama mengharapkan Samba dengan arah. Samba bingung. Samba takut mengecewakan kalian, jadi Samba tidak memberitahu Mama dan Papa soal pernikahan itu. Cahya hanya tersenyum sedih mendengar penuturan putranya. Sebagai seorang ibu, ia merasa patah hati karena Samba harus menikah secara diam-diam dengan wanita dambaannya. Pasti berat meninggalkan seorang istri yang baru dia nikahi bertugas ke luar negeri. Tapi, pasti lebih berat lagi bagi Samba setelah pria itu mendengar kabar duka dari mulutnya. Ma, tolong. Suara Samba berubah putus asa. Ia benar-benar berharap mamanya mau menjawab segala pertanyaan di kepalanya. Ia ingin tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Ita pergi dan minta cerai secara sepihak ke Samba? Tolong, Ma. Samba sudah jujur ke Mama, jadi Samba mohon Mama juga jujur ke Samba tentang apa yang sebenarnya terjadi selama Samba nggak ada. Samba sudah nggak tahu lagi bagaimana dan kemana mencari Ita. Cahya menghela napas berat. Inilah yang ia takutkan, kejujuran Samba sekaligus pertanyaan akan di mana keberadaan jelita, yang sama sekali tidak diketahuinya. Mama nggak tahu kemana Ita pergi. Tapi, jeda sejenak, Cahya melanjutkan dengan raut pedih di wajahnya. Ia kembali teringat dengan insiden menyakitkan yang membuatnya kehilangan calon cucu pertamanya. Jelita telah mengalami masa-masa sulit sendirian selama kamu di Lebanon, Nak. Dan kemungkinan itulah yang menjadi alasan kenapa Jelita memilih pergi darimu. Sulit. Samba menatap Cahya tidak percaya.
Kenapa Jelita justru tidak mengatakan apapun kepada Samba, kepada suaminya sendiri? Kenapa dia memilih untuk bungkam dan menghadapinya sendirian? Apa Jelita tidak menganggap Samba sebagai suaminya? Samba ingin bertanya, tapi Cahya buru-buru menyela. Ada banyak gosip yang menghantam kehidupan Jelita. Selain itu, ada juga peristiwa pelik yang dialami Jelita. Mata Cahya mulai terasa panas. Air mata perlahan menyusup melalui pelupuk matanya dan ia menangis. Dan yang paling menyedihkan adalah Jelita keguguran setelah berusaha menyelamatkan papa. Dia kehilangan janinnya, anakmu dan Jelita. Apa? Jelita keguguran. Tapi, apa yang terjadi? Bagaimana bisa? Wajah Samba seketika dipenuhi oleh rasa sakit dan keterkejutan luar biasa mendengar berita itu. Ia sangat terpukul dan perlahan merasakan dadanya terasa berat. Samba menahan air matanya agar tidak jatuh. Kenapa takdir sejahat itu bisa menimpa Jelita? Kenapa Jelita harus mengalami semua itu di saat Samba tidak ada? Di saat Jelita paling membutuhkan dukungan suaminya di masa-masa sulit itu. Samba tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Jelita saat itu. Bagaimana istrinya menyeberangi jembatan duka seorang diri tanpa dirinya. Samba merasa tidak berguna sebagai seorang suami. Cahya menganggukkan kepalanya dengan lesu dan menceritakan kejadian singkatnya kepada Samba. Pagi itu, papamu datang ke apartemen Jelita. Mama sendiri kurang tahu cerita lengkapnya bagaimana. Intinya, Jelita menyelamatkan papa dari pot bunga yang jatuh. Jelita kehilangan banyak darah dan akhirnya keguguran. Lalu, ia menambahkan dengan pahit, mungkin karena keras hatinya papa, Jelita akhirnya merasa tidak enak dan memutuskan pergi. Mama pikir itulah alasan Jelita tiba-tiba menghilang. Samba kehilangan suara dan tenaganya. Tubuhnya jadi lemas sehingga ia hanya bisa duduk dan bersandar di bangku panjang yang ada di halaman rumah. Samba tidak mengatakan apapun lagi maupun menanyakan. 33. Sesuatu kepada Cahya. Kepalanya mendadak kosong. Langit biru di atas sana seolah runtuh ke bumi setelah ia menemukan fakta mencengangkan ini.